Hai teman-teman, aku Rahman Merangga dan kita ada di True Crime Story Jalan Buntu. 27 April 1997, Dusun Aman Damai di Deli Serdang, Sumatera Utara dihebohkan dengan penemuan sosok mayat wanita di ladang tebu. Adalah Sri Kemala Dewi, seorang wanita yang 3 hari sebelumnya dilaporkan telah menghilang. Malam sebelumnya hujan turun cukup deras dan mengikis lapisan tanah. Ini membuat jasad Dewi muncul ke permukaan. Seorang pemuda yang sedang mencari rumput mencurigai gundukan aneh yang ada di tengah ladang. Penemuan mayat ini mengungkap rahasia kelam ladang tebu tersebut. Rupanya 41 mayat wanita lain terkubur di situ. Ahmad Suraji atau Dukun AS lahir pada 10 Januari 1949 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan dari Jogan dan Sartik. Ia terlahir dengan nama Sagimin. Sang bapak meninggal saat ia berumur 7 tahun. Sejak berumur 12 tahun, Ahmad Suraji atau nanti bakal aku sebut dengan AS, sering atau suka mempelajari ilmu perdukunan. Ia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya yang dulu berprofesi sebagai dukun juga. Tahun 1970 adalah awal kasus kriminal Ahmad Suraji. Ia sempat keluar masuk penjara karena melakukan pencurian seperti mencuri ternak, bahkan merampok rumah. Nah, saat berumur 27 tahun, AS menikahi wanita asal Pekanbaru yang bernama Tudini. Namun, karena tidak berhasil mendapatkan anak perempuan, ia lalu memutuskan untuk menikah lagi. Gilanya, yang AS nikahi adalah adik perempuan dari istri pertamanya. Tidak hanya 1 orang, tapi 2 orang sekaligus. Akhirnya, AS beserta ketiga istrinya yang bersaudara itu tinggal dalam satu rumah. Wow. Suatu malam pada tahun 1986, AS bermimpi didatangi oleh mendiang ayahnya. Dalam mimpi itu, sang ayah akan mewariskan ilmu yang sakti mandraguna padanya. Ilmu ini mampu menyembuhkan banyak orang, mampu menolong banyak orang. Namun, ada syarat yang harus AS jalani, yaitu ia harus minum air liur dari 72 mayat wanita. Wow. Karena ingin tahu gimana ini supaya cepat gitu ya kan. Lama-lama ambil inisiatif sendiri gitu. Sejak tahun 1986 itu, AS menjalankan aksinya berkedok sebagai dukun yang mampu menyembuhkan segala jenis penyakit, yang mampu mengabulkan segala jenis keinginan. Ada banyak yang AS tawarkan, seperti mengharmoniskan rumah tangga, kemudian membuat orang menjadi lebih rupawan dengan pasang susuk, serta melariskan dagangan, dan lain-lain. Tentunya pelanggan dukun AS kebanyakan wanita, seperti istri yang berantem dengan suaminya atau remaja yang ingin terlihat lebih cantik. Bahkan jika pelanggan sepi, untuk mencapai targetnya membunuh 72 orang wanita, AS sengaja mencari PSK-PSK untuk ditawarkan bantuan. Ia iming-imingi dengan bantuannya akan menarik banyak pelanggan. AS percaya jika para PSK itu hilang, risiko jasadnya ditemukan sangat kecil. Mei 1994, di Desa Aman Damai ditemukan 3 orang mayat di kebun tebu. 1 tahun kemudian, ditemukan lagi 1 orang mayat wanita di tempat yang sama. Namun, kasus ini buntu, tidak ada clue atau jejak dari pelaku. Sampai pada 27 April 1997, jasad seorang wanita ditemukan di lokasi itu. Sri Kemala Dewi, warga Desa Aman Damai, ditemukan oleh seorang pemuda yang sedang mencari rumput. Warga dibuat gempar, karena 3 hari sebelumnya Dewi meminta izin untuk pergi ke kota Medan, namun tidak pernah kembali. Kebetulan saat itu rumah tangga Dewi sedang tidak baik-baik saja. Sontak keluarga Dewi menuding Tumin, sang suamilah yang membunuh Dewi. Oke, jadi Dewi ini minta izin ke orang tuanya untuk pergi ke kota Medan. Padahal ia berencana ke rumah dukun AS. Nah, sebenarnya rumah Dewi dan rumah dukun AS itu bertetangga gitu loh, masih satu desa. Jadi Dewi ini merahasiakan kepergiannya ke rumah dukun AS dengan alasan pergi ke kota Medan tadi. Jadi nggak ada yang tahu nih sebenarnya Dewi ke rumah dukun itu. Nah, kita lanjut. Seorang tukang becak atau tukang ojek bernama Andreas menceritakan bahwa sebelum menghilang, ia sempat mengantarkan Dewi ke rumah
Dukun AS. Ia merahasiakannya karena Dewi memintanya untuk tidak bercerita kepada siapapun. Namun, melihat Dewi sudah terbujur kaku menjadi mayat, ia pun akhirnya menceritakan kepada polisi. Polisi langsung datangi rumah AS. Namun, alibi yang ia berikan cukup kuat. So, saat itu polisi nggak memiliki cukup bukti untuk menangkapnya. Hingga ditelusuri lebih lanjut, maka ditemukan sebuah benang merah bahwa mayat-mayat yang ditemukan di ladang tebu beberapa tahun silam semuanya adalah pasien Dukun AS. Dengan fakta ini, polisi menggeledah rumah sang dukun. Setelah digeledah, ternyata ditemukan pakaian Dewi dan beberapa perhiasannya di rumah itu. Mengikut penemuan pakaian dan barang-barang lain yang dimiliki korban-korban AS sebelumnya. Butuh 11 tahun sehingga kejahatan keji Dukun AS ini berakhir. Awalnya AS hanya mengaku membunuh Dewi. Kemudian ia mengaku membunuh 16 orang. Setelah didesak dan semakin didesak, akhirnya Dukun AS mengaku telah membunuh dan menghisap air liur 42 mayat wanita. Tapi pada kenyataannya hampir 80 keluarga melaporkan kehilangan sanak saudaranya di kepolisian Medan. Ini memberikan indikasi bahwa yang telah dibunuh oleh Dukun AS lebih dari 42 orang. Aksi kejinya tertutup rapat selama 11 tahun dan baru terbongkar pada tahun 97. Jadi dari tahun 86 sampai 97 tuh pasiennya datang terus. Gila sih ini. Oke, kita bacain kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh Dukun Ahmad Suraji ini. Para korban mendatangi rumah Dukun AS untuk meminta bantuan. Kemudian, Dukun AS menawarkan ritual yang bisa mengabulkan keinginan para korbannya. Sebelum ritual dilakukan, para korban ini harus membayar dulu beberapa rupiah gitu ke Dukun AS ini. Nah, ritual ini dilakukan di kebun tebu di malam hari. Dukun AS ini mulai menggali tanah dan membuat lubang. Katanya, para korban harus melakukan tapak pendem. Tapak pendem itu kayak sebagian badan terkubur dalam tanah gitu. Nah, demi mempercepat proses ritual, biasanya para korban dengan sukarela membantu Dukun AS. Seperti menyentari Dukun AS yang sedang menggali tadi dengan lampu petromak yang mereka bawa. Wow, ini kayak kita membantu orang buat menggali kuburan kita sendiri. Nah, setelah itu, korban diminta melucuti pakaiannya, kemudian disuruh masuk ke dalam karung goni. Dalam keadaan tidak berdaya, para korban ini akhirnya dicekik. Setelah meninggal, Dukun AS menghisap air liur mayat korban, kemudian membiarkannya terkubur di kebun tebu tersebut. Mayat ini sengaja dikubur tanpa busana agar cepat membusuk. Jadi bisa dibilang Dukun AS ini adalah psikopat yang pintar. Tidak ada seks motif dalam kasus ini, tapi AS mengaku selain untuk ritualnya mendapatkan ilmu yang maha sakti, pembunuhan itu juga sebagai cara gampang untuk dia mendapatkan uang. Pasalnya saat itu ia memiliki 3 orang istri dan 9 orang anak. Jadi ia harus bekerja ekstra keras untuk menafkahi mereka. Dengan cara begini, enak banget ya. Orang datang, saya bunuh, saya ambil uangnya. Dia orang yang mempunyai 3 istri dan 9 orang anak. Artinya, dia harus memberi mereka makan untuk bisa survive. Istri pertamanya AS ikut terlibat membantu pembunuhan. Ia mengantar korban, membantu melucuti pakaiannya, dan meyakinkan korban untuk melanjutkan ritual. Sementara istri-istri lainnya bertugas menyebarkan informasi bahwa Dukun AS ini benar-benar sakti dan mampu membantu apa saja keinginan orang-orang. 1 tahun pasca ditahan, setelah melewati beberapa kali sidang, akhirnya diputuskan bahwa Dukun AS akan dihukum mati. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 10 Juli 2008, 3 peluru menembus dadanya. Sang dukun tewas 3 menit kemudian. Ini menutup kisah panjang kejahatan keji yang telah ia lakukan. Sementara istri pertamanya, karena telah dianggap membantu pembunuhan, ia dijatuhi vonis hukuman seumur hidup. Namun, kedua istri lainnya tidak mendapatkan hukuman. Oke teman-teman, itu dia kasus kejahatan nyata yang telah dilakukan oleh Ahmad Suraji atau Dukun AS atau Nasib Kelang. Berikan opini kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Jika ada kesalahan data seperti penyebutan nama atau yang lainnya, mohon juga dikoreksi. Kalian bisa memberikan saran kira-kira kasus apa lagi yang harus aku bahas di video selanjutnya. Jangan lupa juga buat like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya.
Terakhir, kalian wajib banget subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat klik lonceng di sampingnya, biar kalian dapat notifikasi jika ada video terbaru. Terima kasih udah dengerin ceritaku sampai habis. Sampai ketemu di True Crime Story selanjutnya. Bye-bye.